Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan studi kasus tentang pencabutan subsidi minyak. Kenapa sih kok minyak akhir-akhir ini naik? Nah, kita akan bahas di sini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rahmani Azan dan dua teman saya. Yang pertama adalah Wahyu Ramadhani, yang kedua adalah Firnanah wa Firdausi. So, check it out. Yang pertama adalah latar belakang. Akhir-akhir ini, ketimpangan sosial merupakan fenomena masyarakat yang bersifat global, terjadi baik di negara maju ataupun terbelakang. Bahkan proses integrasi ekonomi global cenderung akan mempertajam perbedaan kelompok kaya dan kelompok miskin. Bagi negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia, ketimpangan sosial merupakan ancaman keamanan nasional, sebab ketimpangan sosial ini akan berakumulasi dan bersinergi dengan berbagai persoalan masyarakat yang kompleks yang dapat menjadikan penghambat pembangunan negara. Ketimpangan sosial banyak terjadi di Indonesia. Kemiskinan adalah faktanya. Ketimpangan sosial di Indonesia ini bukanlah takdir, tetapi sengaja diciptakan. Pada saat krisis moneter 1997, mayoritas masyarakat Indonesia kesusahan. PHK massal terjadi serentak di mana-mana. Tetapi, ada juga kalangan minoritas yang tidak tersentuh, bahkan mensyukuri krisis moneter tersebut. Ketimpangan sosial adalah fakta, sedangkan solidaritas sosial dan budaya saling menolong dalam kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak goreng. Siapapun yang menggunakan akal sehat pastilah akan heran. Indonesia dengan ribuan hektar kebun kelapa sawit, tapi masyarakat mengalami kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini harganya masih cukup mahal. Akibatnya, minyak goreng digunakan berkali-kali untuk menggoreng, terutama dilakukan oleh penjual makanan gorengan. Secara ilmiah, minyak goreng yang telah digunakan berkali-kali, apalagi dengan pemanasan tinggi, sangat tidak sehat. Yang kedua adalah latar belakang minyak goreng mahal. Nah, ini sesuai yang akan kita bahas ya. Yang pertama, jikalau melihat dari berita-berita yang dipublish pada bulan Januari lalu, kelangkaan minyak goreng terjadi karena naiknya harga CPO di bursa minyak nabati dunia. Nah, ini memang tidak dimonopoli oleh para petani sawit, melainkan ditentukan lewat skema supply and demand persis seperti minyak bumi. Hal ini tentunya menyebabkan harga minyak goreng nabati di Indonesia pun melonjak. Bahkan hanya Indonesia sebenarnya, tetapi seluruh dunia pun meningkat. Terlebih lagi adanya krisis energi Cina dan Eropa mengakibatkan kelangkaan semakin terjadi karena banyak negara yang mulai menggunakan minyak nabati untuk menjadi oplosan minyak bumi. Yang kedua ada efek domino, di mana ini terjadi karena ada campur tangan mungkin dari atasan, di mana harga itu dipermainkan. Ada yang dibuat melambung tinggi, ada yang diturunkan. Nah, tapi di sini harganya dilambungkan. Jadi harganya itu mahal. Naiknya harga di bulan Januari itu membuat masyarakat Indonesia ini menjerit lah. Dan pada akhirnya pemerintah turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara memberikan subsidi atau memberikan kebijakan head dari minyak goreng. Nah, kebijakan itu akhirnya diberlakukan. Yang tadinya harga minyak gorengnya mahal itu ditahan pemerintah atau diberikan subsidi kepada masyarakat kecil, bagi itu pelaku UMKM atau ibu rumah tangga. Tapi pada akhirnya karena subsidi tadi, harga minyak goreng tadi kan menurun jadi lebih murah. Dan karena lebih murah itu terjadilah kelangkaan, di mana minyak goreng itu sulit untuk dicari. Pada akhirnya krisis minyak goreng ini terjadi lagi ketika kebijakan head itu dicabut. Yang tadinya krisis minyak, sekarang minyaknya itu melimpah. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya alasan terjadinya kelangkaan minyak goreng ini dikarenakan adanya krisis energi di negeri Cina dan Eropa, yang mana banyak sekali negara-negara yang menggunakan
minyak nabati sebagai oplosan minyak bumi. Selanjutnya, alasan melonjaknya harga minyak goreng ini sendiri dikarenakan melonjaknya juga harga CPO minyak nabati di dunia. Selanjutnya, alasan pemerintah memberhentikan subsidi minyak goreng ini karena pemerintah mempergoki bahwasanya supermarket dan pedagang-pedagang lainnya menahan laju distribusi ke pasaran sehingga terjadi panic buying pada masyarakat. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan HET yang mana agar orang-orang yang sebelumnya tergila-gila mencari minyak akan berhenti. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.